Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Marsudi melakukan kunjungan kerja di Kota dan Kabupaten Malang. Dalam kunjungan kerja ini, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan penanaman benih jagung di sarana asimilasi dan edukasi atau SAEL Simangajum, Kabupaten Malang. Penanaman benih jagung ini sebagai upaya dalam mendukung cita Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan serta kedaulatan pangan. Kunjungan kerja Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Sarana Asimilasi dan Edukasi atau SAEL Simangajum Kabupaten Malang merupakan bagian dari implementasi program Cita Presiden Republik Indonesia dan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menitik beratkan pada penguatan kemandirian melalui program ketahanan pangan berbasis pemasyarakatan. Rangkaian kegiatan diawali dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Lapas Kelas 1 Malang dengan pihak ketiga dalam mendukung program ketahanan pangan, penyerahan hibah tanah dari Bupati Banyuwangi, dan penyerahan pernyataan komitmen dari Bupati Pasuruan kepada kantor wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Timur, serta menyerahkan secara simbolis 200 paket bantuan sosial dan santunan pendidikan bagi siswa berprestasi, warga miskin, dan warga binaan lapas. Guna percepatan program Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan penanaman jagung, edamame, dan kubis manis. Selain itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga melakukan panen telur ayam, serta peninjauan kandang kambing dan sapi di area SAE. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemasyarakatan tidak hanya fokus pada pembinaan warga binaan dari aspek mental dan spiritual, tetapi juga aspek kemandirian ekonomi. Menteri berpangkat Jenderal Purnawirawan Polisi ini juga mendorong pemanfaatan seluruh potensi, termasuk lahan-lahan negara yang belum digunakan secara maksimal. Melalui kunjungan kerja kali ini diharapkan terjadi percepatan nyata implementasi program-program strategis permasyarakatan dan keimigrasian, serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun sistem pemasyarakatan yang semakin bermanfaat untuk masyarakat. Saya minta mereka untuk membuka kembali, coba membuka pada saat perjalanan Bapak Presiden zaman masih aktif menjadi anggota TNI, kemudian beliau sebagai masyarakat biasa pada saat ketua HKTI, kemudian sekarang ini itu konsisten beliau sampaikan terkait dengan masalah nasionalisme jangan ditanya, patriotisme jangan ditanya, kecintaan kepada Republik ini jangan ditanya, kemudian perhatiannya kepada masyarakat, sehingga program-program yang sekarang ini beliau kan semua fokus kepada upaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan pasal 33 itu sangat luar biasa. Itu kalau nanti diterapkan kita bisa diterapkan, kekayaan negara bisa diselamatkan. Mudah-mudahan cita-cita beliau dari mulai membangun koperasi di 80.000 lebih koperasi desa, kemudian kita semua, saya tadi juga ingatkan, utamanya kepada jajaran kami untuk walaupun kecil kita ikut berpartisipasi dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di Indonesia. Tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa kita mendapatkan karunia yang luar biasa, hikmah atas alam yang demikian subur, cuaca iklim yang baik dan lain sebagainya, air yang selalu ada, banyak lahan yang tidak termanfaatkan. Tadi juga saya menghimbau untuk ditanam tanaman-tanaman yang bermanfaat. Ya kalau di fasilitas umum bisa masyarakat yang tidak beruntung bisa menikmati itu. Artinya mulai tanam buah, tanam kelapa, yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat yang tidak beruntung, utamanya di fasilitas-fasilitas umum. Tapi di fasilitas-fasilitas pribadi, saya minta juga dilakukan kegiatan yang sama dengan harapan bahwa yuk, terlambat kita menanam 1 hari, maka terlambat kita menanam 1 hari. Makanya hari ini di seluruh jajaran Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan saya himbau. Tadi juga kita menerima bantuan hibah tanah dan bangunan untuk kantor pelayanan imigrasi dalam rangka untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Saya juga wanti-wanti tadi kepada petugas, tolong jangan sampai dalam memberikan pelayanan melakukan hal yang tidak banyak mudaratnya, tapi lakukan hal yang baik dan mencegah masyarakat kita menjadi korban tidak pidana perdagangan orang maupun pekerja migran yang melepas prosedural. Tadi sudah banyak kerjasama yang dilakukan dari mulai penanaman edamame, kemudian kubis untuk ekspor, kemudian ada pelatihan dari mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan KKN di sini, kemudian ada peternakan sapi, ada ayam dan lain sebagainya. Namun ini semua lapas dan rutan kita arahkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan space lahan yang ada untuk membangun ketahanan pangan, karena
itu bisa diambil minimal 5% oleh penyedia bahan makanan untuk diserap mereka sendiri. Artinya apa yang mereka produksi akan diserap oleh penyedia bahan makanan yang ada di lapas itu. Simon Alfredo melaporkan.